Halo, hari ini kami kelompok 16 akan mempresentasikan sebuah materi dan sebuah topik. Tapi sebelum kami masuk ke dalam topiknya, perkenalkan saya Muhammad Akmal, mahasiswa Undira Universitas Dian Nusantara Cibubur semester 5. Dibantu dengan teman saya. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara dari Cibubur. Saat ini saya semester 5. Saya Rudi Jakaria dari Universitas Dian Nusantara Cibubur semester 5. Sekian, terima kasih. Pada dasarnya setiap orang memiliki kebiasaan dan zona nyaman dalam bekerja. Ketika sebuah perusahaan menerapkan sistem baru seperti pada kasus ini, yaitu sistem digital, karyawan dituntut untuk mengubah cara kerja yang sudah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Perubahan tersebut seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman karena mereka harus belajar kembali dari awal. Khususnya bagi karyawan senior, mereka mungkin sudah sangat terbiasa menggunakan sistem lama. Mereka merasa sistem tersebut sudah berjalan dengan baik sehingga menganggap perubahan tidak diperlukan. Selain itu muncul rasa takut tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, takut melakukan kesalahan saat menggunakan sistem baru. Bahkan ada yang khawatir jika kemampuan mereka dianggap tidak lagi relevan sehingga bisa mempengaruhi posisi pekerjaan mereka. Resistensi juga bisa muncul karena kurangnya informasi mengenai tujuan perubahan. Jika perusahaan hanya meminta karyawan menggunakan sistem baru tanpa menjelaskan manfaatnya, maka karyawan akan berpikir bahwa perubahan tersebut hanya menambah beban pekerjaan. Jika dapat disimpulkan bahwa resistensi terhadap perubahan merupakan hal yang wajar karena manusia pada dasarnya cenderung mempertahankan kebiasaan yang sudah dianggap nyaman dan aman. Oleh karena itu perusahaan perlu memahami kondisi psikologis karyawan sebelum menerapkan perubahan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama. Yang pertama adalah kurangnya komunikasi dari pihak manajemen. Jika perusahaan tidak menjelaskan alasan perubahan serta manfaat yang akan diperoleh, maka karyawan akan sulit menerima perubahan tersebut. Faktor kedua adalah kurangnya pelatihan. Dalam kasus ini, perusahaan menerapkan sistem digital baru. Namun apabila karyawan, terutama yang sudah senior, tidak diberikan pelatihan yang memadai, mereka akan merasa kesulitan menggunakan sistem tersebut sehingga akhirnya mereka memilih menolak. Nah, yang ketiga, ada faktor rasa takut terhadap teknologi. Tidak semua karyawan memiliki kemampuan digital yang sama. Sebagian merasa khawatir melakukan kesalahan atau tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian, faktor berikutnya adalah kebiasaan kerja yang sudah mengakar. Semakin lama seorang menggunakan suatu sistem, semakin sulit pula baginya untuk beradaptasi dengan sistem yang baru. Terakhir adalah ketidakpastian mengenai masa depan pekerjaan. Beberapa karyawan berpikir bahwa digitalisasi akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja sehingga mereka khawatir kehilangan pekerjaan atau berkurangnya tanggung jawab mereka. Jadi, penolakan terhadap perubahan bukan hanya karena karyawan tidak mampu berubah, tapi juga dipengaruhi oleh faktor komunikasi, pelatihan, kemampuan, kebiasaan, dan rasa aman dalam bekerja. Pemimpin memiliki peran yang sangat penting karena keberhasilan perubahan sangat bergantung pada bagaimana pemimpin mengelola proses tersebut. Peran pertama adalah sebagai komunikator. Pemimpin harus mampu menjelaskan mengapa perubahan dilakukan, apa tujuan perusahaan, serta manfaat yang akan dirasakan oleh karyawan maupun organisasi. Peran kedua adalah sebagai motivator. Pemimpin harus memberikan semangat kepada karyawan agar mereka tidak takut menghadapi perubahan dan yakin bahwa mereka mampu beradaptasi. Selain itu, pemimpin juga harus menjadi teladan. Jika pemimpin ikut menggunakan sistem digital baru dan menunjukkan sikap positif terhadap perubahan, maka karyawan akan lebih percaya dan terdorong untuk mengikutinya. Pemimpin juga harus menyediakan pelatihan, mendengarkan keluhan atau masukan dari karyawan, serta membantu mereka yang mengalami kesulitan selama proses adaptasi. Dengan kata lain, pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi juga harus mendampingi, membimbing, dan memastikan seluruh karyawan merasa didukung selama proses perubahan berlangsung.
Untuk pertanyaan terakhir mengenai strategi agar perubahan dapat diterima oleh seluruh karyawan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan perusahaan. Pertama, perusahaan harus melakukan komunikasi yang terbuka dan jelas. Sebelum sistem baru diterapkan, seluruh karyawan perlu mengetahui alasan perubahan, manfaatnya, serta dampaknya terhadap pekerjaan mereka. Kedua, perusahaan perlu memberikan pelatihan dan pendampingan. Jangan hanya memberikan sistem baru, tapi pastikan setiap karyawan memahami cara menggunakannya, khususnya untuk karyawan senior. Pendampingan secara bertahap akan sangat membantu meningkatkan kepercayaan diri mereka. Ketiga, libatkan karyawan dalam proses perubahan, misalnya dengan meminta pendapat, menerima saran, atau mengajak mereka ikut mencoba sistem baru sebelum diterapkan secara penuh. Dengan begitu, mereka akan merasa dihargai dan memiliki rasa memiliki terhadap perubahan tersebut. Keempat, perusahaan dapat memberikan penghargaan atau apresiasi kepada karyawan yang mampu beradaptasi dengan baik. Penghargaan ini tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa sertifikat, pengakuan dari pimpinan, atau kesempatan mengikuti pelatihan lanjutan. Terakhir, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala. Setelah sistem diterapkan, manajemen harus terus memantau apakah masih ada kendala yang dialami karyawan dan segera memberikan solusi agar proses perubahan berjalan dengan baik. Jadi, strategi utama agar perubahan berhasil adalah komunikasi yang efektif, pelatihan yang memadai, keterlibatan karyawan, dukungan dari pimpinan, serta evaluasi yang berkelanjutan. Dengan strategi tersebut, resistensi dapat dikurangi dan perubahan akan lebih mudah diterima oleh seluruh karyawan. Perubahan organisasi merupakan langkah yang harus dilakukan perusahaan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan juga meningkatkan efektivitas kerja. Tapi, proses perubahan sering menghadapi resistensi, utamanya dari karyawan senior yang udah merasa biasa dengan sistem lama. Penolakan ini gak cuma semata-mata karena mereka gak mau berubah, tapi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi mengenai tujuan perubahan, minimnya pelatihan, rasa takut terhadap teknologi, kebiasaan kerja yang udah mengakar, serta kekhawatiran terhadap keamanan pekerjaan. Oleh karena itu, keberhasilan perubahan sangat bergantung pada peran pemimpin dalam memberikan arahan, motivasi, teladan, juga dukungan ke seluruh karyawan selama proses adaptasi. Selain itu, perusahaan juga perlu nerapin strategi yang tepat. Contohnya kayak membangun komunikasi yang terbuka, menyediakan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, melibatkan karyawan dalam proses perubahan, memberikan apresiasi bagi mereka yang mampu beradaptasi, serta melakukan evaluasi secara berkala. Kalau kita pakai pendekatan ini, resistensi bisa diminimalkan dan juga kepercayaan karyawan bisa meningkat tajam. Dan juga perubahan organisasi bisa diterima dengan lebih baik, sehingga impact-nya, tujuan perusahaan bisa tercapai secara efektif dan juga berkelanjutan. Kegagalan perubahan organisasi bukan disebabkan oleh karyawan yang menolak perubahan, tapi sering juga karena perusahaan itu nggak mampu mengelola perubahan yang terjadi. Resistensi itu adalah respon yang wajar ketika karyawan tidak diberikan pelatihan dan dukungan yang memadai. Karenanya, transformasi organisasi pada akhirnya lebih ditentukan oleh kemampuan perusahaan mengelola manusia daripada sekedar mengadopsi teknologi itu sendiri.